Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wal ikhwan wal akhwat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita berkumpul kembali di majelis ilmu yang mulia ini. Akan kita lanjutkan kembali pembahasan yang ada di dalam kitab Mawsu'ah Al-Manahi Asy-Syar'iyyah atau ensiklopedi larangan menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan pembahasan kita sampai di nomor yang ke-26, masih pembahasan seputar ilmu, larangan-larangan seputar ilmu. Di nomor yang ke-26 beliau menyebutkan babun nahyi an katmil ilmi, sebuah bab yang akan menjelaskan tentang larangan menyembunyikan ilmu. Ya, larangan menyembunyikan ilmu. Dan nanti akan dijelaskan jenis ilmu yang bagaimana yang terlarang disembunyikan. Apakah seluruh jenis ilmu di dalam agama ataukah seluruh jenis ilmu yang ada di muka bumi ini, dari ilmu umum, ilmu dunia. Ya, nanti insyaallah ada penjelasan ringkasnya dan semoga kita bisa mendapatkan faedah dari pembahasan ini. Baca. 26. Larangan menyembunyikan ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun." Sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk setelah kami jelaskan kepada manusia dalam kitab Al-Quran, mereka itulah yang dilaknat Allah dan dilaknat pula oleh mereka yang melaknat. Quran surah Al-Baqarah ayat 159. Baik. Jelas sekali dari ayat ini, ya, ayat sharihah, ayat yang sangat jelas menyebutkan tentang orang-orang yang berbuat yaktumuna ma anzalallah, menyembunyikan apa yang telah Allah tabaraka wa taala turunkan berupa bayyinat wal huda. Maka ancaman di dalam ayat tersebut laknat. Kita ketahui bersama, laknat ini merupakan ancaman yang sangat keras, di mana para ulama menyebutkan tidaklah sebuah perbuatan yang terlarang kemudian ancamannya adalah laknah, ini merupakan dosa besar, ya, dan perkara yang sangat keras pengharumannya. Jadi bukan larangan biasa, ya. Dan kita ketahui bersama bahwa laknah ini merupakan diddur rahmah, lawan dari rahmat. Sehingga bisa kita fahami, ketika ada orang-orang yang diancam dengan laknah, maka mereka adalah orang-orang yang, ya, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ba'uda 'anir rahmatillah. Orang yang terkena laknat berarti dia telah dilempar atau dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda." Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan
berupa keterangan-keterangan hidayah, sehingga nanti dijelaskan oleh para ulama ya bahwasanya di dalam Islam juga tingkatan ilmu itu ada yang namanya fardun. Fardun itu juga terbagi dua lagi, ada yang ainun, ada yang kifayatun, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Di bawah fardun itu ada perkara mustahab. Nah, maka manakah yang dimaksud di sini al-bayyinat wal huda? Keterangan-keterangan dari Allah Ta'ala, petunjuk dari Allah kemudian disembunyikan sehingga mendapatkan laknat. Karena urutan dari ayat ini lanjutannya ancaman Allah Ta'ala laknat. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat. Dan ayat-ayat Al-Quran memang datang dalam keadaan umum, ya, umumnya seperti itu, dalam bentuk mujmal, global, belum dirinci. Perinciannya itu dari hadis-hadis Rasulullah SAW dan penjelasan para ulama. Nah, dari ayat ini kita dapatkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa bayyinat wal huda min ba'di ma bayyanahu linnas fil kitab. Setelah kami jelaskan al-bayyinat tadi, setelah kami jelaskan al-huda tadi di dalam kitab, terutama dalam kitab Al-Qur'an. Ya, kami jelaskan kepada manusia, kemudian mereka tetap menyembunyikannya. Ulaika yal'anuhumullah. Ya, ulaika yal'anuhumullah. Mereka lah orang-orang yang akan Allah Ta'ala laknat. Wa yal'anuhumul la'inun. Dan mereka lah orang-orang yang akan dilaknat oleh siapa saja makhluk yang melaknatnya. Jadi ini merupakan ancaman yang sangat keras terhadap orang-orang yang menyembunyikan ilmu. Terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 159. Taib. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Man su'ila an ilmin fakatamahu aljamahu Allah bilijamin min narin yaumal qiyamah." Barang siapa ditanya tentang sebuah ilmu lalu ia menyembunyikannya, niscaya Allah akan mengikat mulutnya dengan tali kekang dari api neraka pada hari kiamat. Iya, dalil yang mendukung pembahasan ini setelah ayat Al-Quran tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 159 adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Man su'ila an ilmin." Man su'ila an ilmin, siapa saja yang ditanya tentang sebuah ilmu. Ya, dan segala sesuatu itu kan ada ilmunya. Misalnya ada yang datang kepada kita, beritahulah resep masakanmu. Itu kan ilmu kan? Ya, makanya nanti perlu ada penjelasan, nanti insyaallah disertakan ada penjelasan para ulama tentang jenis ilmu yang mana yang ancamannya dalam hadis ini. Fakatamahu, siapa yang ditanya tentang satu ilmu kemudian dia menyembunyikannya, dia sembunyikan, dan dia beritahukan ketika dia ditanya tentang masalah itu, tentang ilmu tersebut, fakatamahu aljamahullah. Ya, iljam atau aljama ini kan sebenarnya pantasnya atau awalnya diberikan untuk hewan. Ya, tali yang dikekang hewan itu kemudian ditarik gitu ya supaya enggak lari, dikekang. Nah, jadi diserupakan seperti hewan. Dan itu diperlakukan bagi orang yang menyembunyikan ilmu ini, diperlakukan seperti hewan tersebut di dalam neraka. Na'udzubillah. Fakatamahu aljamahullahu bilijamin minan nar. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengekang dia, mengikat dia dengan lijam, dengan tali kekang dari api neraka. Dan lijam ini sebenarnya diperuntukkan untuk hewan, untuk mengekang hewan, ya, untuk menjaga hewan supaya tidak lari. Lalu diberikan, ditimpakan, diperlakukan itu kepada orang yang menyembunyikan ilmu ini, dan itu akan dia dapati pada hari kiamat. 6. Lanjut. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man katama ilman
aljamahullahu yaumal qiyamati bilijamin min narin. Barang siapa menyembunyikan ilmu, maka Allah akan mengikat mulutnya dengan tali kekang dari api neraka pada hari kiamat. Ini senada dengan hadis sebelumnya dari Abu Hurairah, dari Abdullah bin Umar, sama seperti hadis Abu Hurairah di atas, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man katama ilman, siapa saja yang menyembunyikan ilmu. Kalau tadi di atas, man su'ila an ilmin, siapa yang ditanya, ya baik dia enggak ditanya tapi mungkin dia sembunyikan ilmu tadi, atau dia ditanya kemudian dia sembunyikan, ataupun belum ada yang tanya tapi dia sembunyikan, sementara itu jenis ilmu yang tidak boleh disembunyikan. Maka ini ancamannya, man katama ilman aljamahullahu yaumal qiyamah bilijamin min narin, siapa saja yang menyembunyikan ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengekang dia pada hari kiamat nanti dengan tali kekang dari api neraka. Taib. Jadi ini dalil-dalil yang menunjukkan tentang larangan ini, larangan menyembunyikan ilmu. Karena pada dasarnya ilmu itu tujuannya adalah untuk disebarkan. Allah Ta'ala turunkan ilmu untuk manusia, untuk disebarkan, disampaikan kepada manusia. Tujuannya agar mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu tadi. Karena al-ilmu nur, kata Imam Asy-Syafi'i dalam bait-bait syairnya, ilmu itu adalah cahaya. Ya, dengan ilmu ini Masya Allah begitu banyaknya faedah. Dan kalau kita ingat-ingat sebelum kita dulu memiliki ilmu ini, memahami agama Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita dipenuhi dengan kegelapan kebodohan, kejahilan, ya, dan itu harus kita akui, dan itu merupakan nikmat yang sangat besar yang harus kita syukuri ketika Allah Subhanahu wa taala memudahkan hati kita untuk menerima ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, ilmu wahyu yang turun dari langit, turun dari Allah, yang istawa 'alal arsy. Dia utus manusia terbaik untuk menyampaikan ilmunya ya kepada kita semua. Dia keluarkan setiap zaman ada ulama-ulama yang terbaik dari manusia yang mereka setia kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, amanah dengan ilmu yang diturunkan oleh Allah sehingga sampai kepada kita semua. Tapi kita beralih ke kandungan bab, kita akan lihat dua kandungan bab yang akan disebutkan oleh penulis di sini. Dan insyaallah ini mewakili dari sekian banyak penjelasan para ulama tentang masalah ini sehingga kita bisa lebih mudah memahami larangan ini. Kandungan bab pertama, Al-Munawi berkata dalam Faidul Qadir, hadits ini berisi sanksi hukum atas sebuah dosa, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengambil perjanjian dari ahli kitab agar mengajarkannya kepada manusia dan jangan menyembunyikannya. Jadi sudah ada yang mendahului sebelum umat ini dari umat sebelumnya dan sering diingatkan. Ini merupakan perbuatan mereka dan mereka adalah orang-orang yang pertama sekali sebelum umat ini sebelum umat ini mereka telah tergelincir di dalam larangan ini. Tatkala ilmu diturunkan kepada mereka lalu mereka menyembunyikannya. Bahkan di antara mereka, atau tidak jarang di antara mereka, tidak hanya sebatas menyembunyikan ilmu tersebut, tapi justru merubah-rubahnya dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama dari kalangan ahlul kitab. Ya, dari kalangan ahlul kitab banyak Allah taala mengingatkan. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengingatkan dalam hadis-hadisnya agar tidak mengikuti langkah orang-orang sebelum kita, terutama dari kalangan ahlul kitab. Ada di antara mereka yang suka menyembunyikan ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang seharusnya itu mereka jelaskan. Itu merupakan bayinat, merupakan huda, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka sembunyikan dari manusia. Hal itu merupakan anjuran mengajarkan ilmu, sebab menimba ilmu itu tujuannya adalah menyebarkannya dan mengajak manusia kepada kebenaran. Orang yang menyembunyikan ilmu pada hakikatnya telah membatalkan tujuan ini. Ia amat jauh dari sifat orang yang bijaksana dan mutkin kokoh ilmunya. Oleh karena itu balasannya adalah diikat atau dikekang seperti hewan yang dikendalikan dengan tali kekang.
dikekang dari apa yang dikehendakinya. Karakter seorang alim adalah mengajak manusia kepada kebenaran dan membimbing mereka kepada jalan yang lurus. Nah, karena kebiasaan orang-orang yang menyembunyikan ilmu ini, menyembunyikan al-haq, ya, menyembunyikan al-haq. Kebiasaannya orang-orang yang menyembunyikan al-haq, kebenaran yang turun dari Allah Ta'ala yang ada pada Islam, ya, umumnya karena sebab dunia, karena sebab ingin mencari dunia, kemewahan dunia. Sementara syahwat mereka, orang yang menyembunyikan hak ini, syahwat mereka terhadap dunia itu sangat besar, dan syahwat itu sangat bertentangan dengan al-haq. Ya, makanya Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, hujibatin nar bisyahawat. Ya, hujibatin nar bisyahawat, bahwasanya neraka itu dihiasi, dikelilingi oleh perkara-perkara yang diinginkan oleh syahwat. Ya, syahwat manusia. Nah, sehingga pantaslah mereka diperlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti hewan. Karena hewan itu, ya, nafsu binatang, nafsu hewan itu dia ingin memangsa atau memakan, meraih, mendapatkan apa yang sudah dia inginkan. Lihat saja hewan itu kalau sudah pengen sesuatu, ya, kita tahan itu, dia akan meronta, ingin mendapatkan yang dia inginkan. Jalan satu-satunya apa? Diikat. Kenapa? Karena dia terus mau ke sana. Ya, terus contoh saja seperti anjing misalnya, kan begitu. Dia pengen sesuatu, itu dia terus mau ke sana. Kalau tidak diikat dia ini akan, ya, dia akan melakukan apa yang memang sangat dia inginkan. Nah, begitulah orang yang sudah diburu oleh nafsunya, syahwatnya. Nah, kebiasaan orang yang menyembunyikan al-haq ini karena mengikuti hawa nafsu semasa di dunia. Nah, pantas Allah Ta'ala perlakukan mereka seperti itu di yaumul qiyamah. Ya, Allah Ta'ala kekang mereka seperti layaknya hewan yang mereka tidak bisa menginginkan ataupun kemana-mana untuk memenuhi hawa nafsunya. Nah, seperti itu hikmahnya yang dijelaskan juga sekilas oleh beliau di sini, ataupun penjelasan dari sebagian ulama yang lainnya. Baik. Kandungan bab kedua, Imam Al-Baghawi menukil perkataan Al-Khattabi dalam Syarh Sunnah sebagai berikut. Ilmu yang tidak boleh disembunyikan adalah ilmu yang harus diajarkan kepada orang lain dan hukumnya fardu ain. Jadi itu, ya, itu kuncinya. Bahwasanya ilmu yang tidak boleh disembunyikan adalah ilmu yang harus diajarkan kepada orang lain yang hukumnya fardu ain. Ya, yang hukumnya fardu ain. Maka ini yang dimaksud. Jadi kalau ada yang misalnya tanya, ya, mintalah resep rotimu, resep masakanmu, kemudian, wah, saya nggak bisa beritahu. Wah, nggak boleh loh menyembunyikan ilmu, nanti diikat pakai tali kekang di api neraka. Ya, justru itu kita tajassus kalau seperti itu, ya kan, memata-matai usaha orang lain, ini nggak boleh. Ya, cari sendirilah. Ya, cari sendiri kalau usaha. Nah, itu tidak termasuk. Justru di situ kita nanti bisa jatuh kepada memata-matai usaha orang lain, ya, mengganggu orang lain. Akhirnya kan terganggu itu usahanya, itu ma'isyahnya, itu untuk mencari nafkahnya. Kemudian dibawakan seperti itu. Enggak boleh menyembunyikan ilmu. Ayo beritahu resep, itu laris betul daganganmu, gitu ya. Apa resepnya sini? Wah, enggak bisa, ini dagangan saya, kan begitu. Ini usaha saya 10 tahun nih dapatkan resep ini, baru dapat. Wah, kamu, masya Allah, kamu gak boleh. Man katama ilman aljamahullahu yaumil qiyamah bilijamin minan nar, katanya. Waduh, gimana ya, kan seperti itu. Apa harus saya beritahu ini? Nanti ada saingan. Bukan itu yang dimaksud. Ya, yang dimaksud di sini adalah ilmu al-haq, yang itu pun di dalam Islam hukumnya adalah fardu ain. Ya, fardu ain. Taib. Terus. Misalnya, orang kafir yang ingin memeluk Islam lalu berkata, ajarilah aku apa itu Islam. Itu contoh seorang kafir, ya, datang kepada kita, lalu dia berkata, ajari aku Islam. Lalu kita menyembunyikan, Islam ada apa, biasa aja, Islam sama kayak agama yang lain. Parah ini, ya. Hati-hati kena lijam minan nar, orang seperti itu.
ya kan? Seperti itu nggak boleh. Ya, kita jelaskan hakikat dari Islam itu. Jangan malah kita sampaikan kepadanya bahwasanya nggak apa-apa kamu kafir aja kan gitu. Agama sama-sama kita menyembah Tuhan. Kamu percaya nggak Allah? Ya percaya. Sama Islam juga percaya Allah. Jadi tidak usah masuk Islam sama aja. Nah, yang seperti ini yang akan diancam. Kenapa? Karena ini fardu ain ini. Sudah tingkatan wajib yang paling tinggi, ilmu yang paling tinggi. Harus dia jelaskan, harus dia sampaikan la ilaha illallah. Harus dia sampaikan apa yang kamu ibadahi selama ini adalah batil. Selain Allah itu tidak boleh disembah, hanya Allah Ta'ala saja. Apakah malaikat, apakah para nabi, dijelaskan. Enggak boleh kita sembah, hanya Allah Ta'ala saja. Nah, seperti itu. Terus contoh lain, orang yang baru saja masuk Islam dan belum dapat mengerjakan sholat dengan baik. Sementara waktu sholat sudah tiba, lalu ia berkata, ajarilah aku cara mengerjakan sholat. Nah, ini contoh yang lainnya. Seorang yang masih awam, mungkin baru masuk Islam, ataupun mungkin dari lahir dia sudah Islam tapi belum tersentuh dengan ilmu. Dia besar, tumbuh, ya, berkembang sampai dia besar di tengah orang-orang yang juhala umumnya, tidak pernah mendapatkan guru yang tepat, yang baik, yang benar, yang mengajarkan ilmu dengan pemahaman yang benar. Kemudian dia sampai kepada kita, lalu dia menanyakan sesuatu tentang perkara yang wajib di dalam Islam, yang bisa menyelamatkannya dari, ya, kemurkaan dan dari dosa besar. Wajib bagi kita untuk menyampaikannya. Datang kepada kita, gimana sih hukumnya musik? Gak apa-apa, mainkan aja dulu. Ya, gak apa-apa, mainkan aja dulu. Ya, kita sampaikan haram. Ya, karena tidak ada ruginya. Ada nggak ruginya kalau kita ninggalkan musik? Nggak rugi kan? Apa kita ninggalkan musik lah? Apa ketika kita meninggalkan musik langsung tiba-tiba kita kejang-kejang mau mati? Kan enggak kan? Apa seperti itu? Kan enggak. Berarti itu bukan perkara yang ini sulit, bukan perkara yang sulit. Menjauhi khamar, gitu ya. Bagaimana hukumnya khamar? Nggak apa-apa, minum sedikit-dikit aja, tinggali aja. Berapa botol biasanya sehari? Biasa sehari itu 4 botol. Ya kurangilah, 3 botol dulu, nanti 2 botol. Nggak bisa, tinggalkan. Ya, jangan setengah-setengah seperti itu menyembunyikan ilmu namanya. Karena tidak ada bahaya ketika kita meninggalkan khamar. Apakah orang nggak minum khamar lalu dia langsung mati? Kan tidak. Ya, jadi seperti itu. Demikian juga masalah sholat. Datang kepada kita ingin meminta kepada kita supaya diajari sholat, maka wajib kita mengajarinya karena sholat adalah perkara yang wajib, ya, fardu ain. Nah, terus. Misal lainnya, orang yang datang meminta fatwa tentang halal atau haram. Ia berkata, berilah aku fatwa, bimbinglah aku, maka dalam perkara-perkara seperti itu janganlah menahan jawaban. Ya, jadi ini pada asalnya hal-hal yang memang di sana fardu ain, ya, ada kewajiban di sana, maka tidak boleh kita menutupinya ataupun menyembunyikannya. Sekiranya kita menyembunyikannya maka akan terkena ancaman hadis ini. Ya, terkena ancaman hadis ini. Ini dikecualikan kalau memang di sana kita melihat ada namanya pertimbangan antara mafsadat dan maslahat. Ini pun harus betul-betul diteliti. Ya. Maka pada saat itu tujuannya bukan ingin menyembunyikan ilmu, tapi ingin meredam bahaya yang lebih besar kalau sekiranya itu disampaikan saat itu. Nah, ini lain lagi. Tapi jangan buru-buru langsung segala sesuatu kemudian kita hukumi, oh nanti mudaratnya besar, belum tentu. Ya, belum tentu. Pada asalnya ilmu itu harus disebarkan. Ini hukum asalnya. Ilmu tidak boleh disembunyikan, terlebih lagi dalam perkara-perkara yang wajib, terutama dalam perkara-perkara yang haram, bukan makruh kan gitu ya, yang jelas keharamannya seperti yang kita contohkan tadi. Masalah-masalah yang sudah jelas itu tidak boleh lagi disembunyikan. Haramnya berzina, khamar, ya, perbuatan syirik, bid'ah, atau perbuatan haram yang lainnya yang sudah jelas keharamannya di dalam Islam, musik, ya, alat-alat musik maksudnya, dan yang lainnya yang sudah jelas keharamannya, maka hukum asalnya apa yang ada dalam Islam al-haq, ya, perkara yang tadi yang jelas halal haram itu harus disampaikan, terutama dalam perkara haram ataupun perkara yang wajib tidak boleh kita menyembunyikannya. Ini hukum asal.
kecuali memang benar di sana ada pertimbangan antara maslahat dan mudarat, ya, maslahat dan mafsadahnya, silahkan, ya. Maka hal ini dibolehkan jika itu benar-benar ingin meredam sebuah mafsadat yang lebih besar, kalau sekiranya saat itu diterangkan ataupun dijelaskan, ya. Karena itu bisa kita dapati pada fase-fase turunnya syariat Islam di awal-awal. Tapi sekarang kan syariat Islam sudah sempurna. Tugas kita adalah menyampaikan dan menyampaikan. Tidak boleh menyembunyikan, terlebih lagi dalam perkara-perkara yang wajib. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya, langsung masuk berikutnya. 27. Larangan menimba ilmu yang tidak bermanfaat. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul ladzi yata'allamul ilma thumma la yuhadditsu bihi kamathalil ladzi yaknizul kanza fala yunfiqu minhu." Perumpamaan orang yang menuntut ilmu kemudian ia tidak menyampaikannya adalah seperti orang yang menimbun harta tapi tidak menginfakkannya sebagian darinya. Baik. Kita masuk ke pembahasan berikutnya. Insyaallah sudah jelas tadi ya. Dari bab sebelumnya yang ke-26, larangan menyembunyikan ilmu. Berikutnya kata beliau, babun nahyi 'anil ilmi alladzi la yantafi'u bih. Larangan menimba ilmu, ya, atau mencari ilmu yang tidak bisa dimanfaatkan atau yang tidak bermanfaat, karena pada dasarnya ilmu itu diturunkan oleh Allah Ta'ala, manfaatnya sangat besar. Ihris ala ma yanfa'uka, semangatlah untuk meraih apa saja yang bermanfaat bagimu. Jadi ini perintah Nabi, kita harus semangat untuk mendapatkan apapun yang bermanfaat. Dan yang perkara yang sangat bermanfaat dalam kehidupan kita adalah ilmu. Coba bayangkan, dan ya kita ingat sampai saat ini atau sebelumnya bagaimana pengaruh ilmu yang sudah kita pelajari. Yang dahulunya kita tidak tahu adab makan, kita tahu. Dahulunya kita tidak mengetahui adab ini, adab itu, dan yang lainnya. Ternyata di sana ada banyak adab-adab Islam yang berpotensi mendapatkan pahala besar di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang itu sebelumnya kita tinggalkan semua. Kenapa? Karena kejahilan, karena kebodohan kita dan tidak memiliki ilmu. Setelah kita tahu bermanfaat, ya, bermanfaat, yaitu bisa kita amalkan. Nah, maka di sini ada larangan menimba ilmu tapi tidak dimanfaatkan. Ya, itu ibarat seperti orang-orang yang mengumpulkan harta emas ataupun perak, ya, emas, kemudian dia tidak mengeluarkan zakatnya. Ini kan tidak ada manfaatnya harta seperti ini. Justru menimbun harta seperti ini akan mengakibatkan bahaya bagi orang yang menimbun harta tadi. Nah, itulah perumpamaan ketika seorang hanya menuntut ilmu itu untuk dikumpulkan saja, sebagai maklumat saja. Karena ilmu ini dipelajari bukan untuk maklumat, bukan untuk sebuah sebuah kumpulan saja, ya, bukan untuk dikumpul-kumpul saja. Sehingga kalau ditanya, kamu tahu tentang hukum ini? Kamu tahu, tapi kenapa tidak kamu lakukan? Ya, nantilah. Nah, ini namanya menuntut ilmu hanya sebatas untuk tahu, untuk mengumpulkan saja, nggak ada manfaatnya. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan di sini dalam hadisnya, mathalul ladzi yata'allamul ilma thumma la yuhaddisu bih. Perumpamaan ataupun permisalan orang-orang yang menuntut ilmu, mempelajari ilmu, thumma la yuhadditsu bih, kemudian dia tidak mau membicarakan ilmunya, enggak mau menyampaikan ilmunya. Ya, tidak mau membahas tentang ilmu yang sudah dia pelajari. Nikmat saja dalam satu waktu harus kita ceritakan. Wa amma bi ni'mati rabbik fahaddits, kata Allah Ta'ala. Adapun nikmat Rabbmu, ceritakan. Lalu gimana ilmu tidak mau kita ceritakan? Ya, ceritakan ilmu itu, sampaikan. Nah, maka kata beliau sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan orang yang menuntut ilmu kemudian dia tidak menyampaikannya, la yuhaddits, enggak mau menceritakannya, enggak mau menyampaikan kepada orang lain. Kamatsalil ladzi yaknizu al-kanza. Ya, perumpamanya seperti orang yang menumpuk harta atau menimbun harta, fala yunfiqu minhu, dan dia tidak mau menginfakkannya.
Nah, maka infak dari ilmu yang sudah kita kumpulkan. Tiap hari mungkin kita belajar, tiap pekan, ya, tiap bulan. Dan alhamdulillah sudah banyak ilmu yang sudah kita kumpulkan, maka harus kita keluarkan zakatnya, ya, infaknya, sedekahnya. Jika tidak, maka seperti perumpamaan orang yang menumpuk, menimbun harta emas dan semisalnya barang berharga tapi tidak dia keluarkan zakatnya. Justru ini terancam. Terus diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ilmun la yuqalu bihi ka kanzin la yunfaqu minhu. Ilmu yang tidak disampaikan ibarat harta yang tidak diinfakkan. Nah, ini perumpamaan dari beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, ilmun la yuqalu bihi ka kanzin la yunfaqu min. Ilmu yang tidak mau disampaikan, tidak mau dibicarakan, malas dosa dibicarakan ilmu ini. Ya. Dan ilmu itu tidak hanya dibicarakan dalam majelis seperti ini saja, mungkin saat kita di kendaraan bersama keluarga, bersama teman, ceritakan ilmu itu. Sampaikan ilmu itu. Mungkin bersama ya orang lain atau pada siapapun, ketika memang di sana ilmu itu butuh untuk disampaikan, karena pada saat itu sangat dibutuhkan, maka ya sampaikan ilmu itu. Karena ilmu yang tidak disampaikan itu seperti atau ibarat harta yang disimpan tapi tidak diinfakkan. Nah, terus diriwayatkan dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbi la yakhsha'u wa min nafsin la tashba'u wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak berguna, hati yang tidak khusyuk, jiwa yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Nah, di sini beliau juga membawakan sebuah riwayat hadis dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa di antara doa beliau meminta kepada Allah, meminta perlindungan kepadanya agar tidak diberikan beberapa perkara berikut ini, di antaranya agar tidak diberikan ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi ilmu itu seharusnya kan bermanfaat, tapi nggak ada manfaatnya bersama kita karena nggak kita sampaikan. Karena ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang disampaikan. Ya, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang disampaikan kepada orang lain. Beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang enggak berguna, ilmu yang tidak bermanfaat. Di antara ciri ilmu yang tidak bermanfaat itu ya ini ilmu itu dia pelajari tapi tidak dia sampaikan. Itu enggak ada manfaatnya. Nah, beliau sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah, meminta perlindungan kepadanya agar tidak diberikan ya ilmu seperti itu. Nah, kemudian min qalbin la yakhsha, beliau meminta perlindungan kepada Allah dari hati yang tidak pernah khusyuk. Nah, ini suatu kesulitan juga. Jadi banyak berdoa bagi orang yang kalau sholat itu sulit khusyuknya, terlalu sering memikirkan di luar sholat. Ketika dalam sholat banyak berdoa dengan ini, ya, supaya hati ini dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk benar-benar khusyuk, terutama dalam sholat, ya, dan pada setiap perkara memang dibutuhkan kekhusyuan. Karena khusyuk, mana khusyuk di sini adalah tunduk. Hati ini ya teramat berat untuk ditundukkan kecuali orang-orang yang telah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dialah muqallibul qulub, ya, zat yang maha membolak-balikkan hati. Ya, maka kita terus meminta kepadanya agar hati kita ini dikokohkan dan diteguhkan oleh Allah Ta'ala di dalam kebaikan dan ketundukan kepadanya. Nah, di sini beliau meminta perlindungan kepada Allah min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak pernah khusyuk, wa min nafsin la tashba', demikian juga beliau berlindung kepada Allah dari jiwa yang tak pernah puas. Ini umumnya sifat manusia, jiwa manusia itu hampir tidak didapati melainkan pada jiwa manusia itu ketidakpuasan terus. Ya, tidak puas, dapat ini, kemudian pengen yang ini lagi, dapat ini, pengen lagi, dapat ini, pengen lagi.
Ya, dan seperti itu sampai nanti seperti yang diceritakan oleh Nabi SAW, orang yang paling terakhir sekali masuk surga, yang paling terakhir sekali masuk surga dari ahli jannah dan terakhir sekali keluar dari neraka, ya seperti itu. Dia mengatakan kepada Rabbnya, wahai Rabbku, masukkanlah aku ke dalam surga. Ya, setelah itu saya enggak minta lagi. Ya, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi setelah dimasukkan dia dapati ternyata di surga begitu indahnya. Ya, di surga begitu indahnya. Akhirnya dia minta lagi, wahai Rabbku, berikanlah aku tempat di surga. Setelah itu aku enggak minta lagi. Sampai Allah taala tertawa melihat orang ini, ya, melihat hambanya tersebut. Nah, itulah jiwa manusia, terutama ketika di dunia. Oleh karena itu Nabi SAW di sini meminta perlindungan kepada Allah dari jiwa yang tidak pernah merasa puas. Wa min da'watin la yustajabu laha, dan beliau berlindung kepada Allah dari doa yang tidak dikabulkan. Ya, itu ya, minta perlindungan kepada Allah dari doa yang tidak dikabulkan. Tapi kita masuk kandungan bab. Kandungan bab, seorang alim harus menunaikan zakat ilmunya dengan mengajarkan, menyebarkan dan memanfaatkannya. Jika itu tidak dilakukannya, maka ilmunya bagaikan harta yang digunakan sebagai alat untuk mengazabnya pada hari kiamat. Seperti halnya orang-orang yang mengumpulkan emas dan perak tapi tidak menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Jadi kandungan bab di sini ringkas saja kata beliau, seorang alim, seorang yang telah memiliki ilmu, ya, terutama para penuntut ilmu secara umum, kita semua, terutama lagi para alim ulama, bahwa zakat ilmu itu adalah dengan mengajarkannya, menyebarkan dan memanfaatkannya. Oleh karena itu ketika kita mendapati di sana ada seorang alim senantiasa dia mengajar, ya, tujuannya bukan hanya semata-mata untuk mencari ketenaran. Ini terlepas dari gangguan niat masing-masing orang. Ya, tapi pada dasarnya ketika kita dapati seorang yang berilmu kemudian dia mengajarkan ilmunya, itu ibarat seorang yang telah mengumpulkan dan menumpuk harta kemudian dia memperbanyak sedekahnya, infaknya. Ya, dia berinfak, membantu orang. Maka seperti itu. Ketika seorang memiliki ilmu, maka dia berusaha untuk menginfakkan ilmunya. Ya, mensedekahkan ilmunya, mengeluarkan zakat ilmunya, yaitu dengan mengajarkannya, menyampaikannya kepada manusia, dan dia manfaatkan. Jika tidak, maka sebagaimana ancaman orang yang menumpuk harta tapi tidak dia keluarkan, tidak dia infakkan. Walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menumpuk emas dan peraknya lalu dia tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka beri kabar gembira dia dengan siksaan yang pedih, ya, siksaan yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Sehingga kita dapati bagaimana para ulama seakan-akan tidak ada waktu melainkan kita dapati dia mengajarkan ilmu. Karena dia ingin mendapatkan manfaat dari ilmu tadi. Dia tidak hanya sebatas menumpuk ilmu tadi sebagaimana orang yang menumpuk harta lalu tidak dia keluarkan zakatnya. Nah, oleh karena itu setiap kita yang memiliki ilmu, kita pun dituntut untuk menyampaikan dengan semampunya. Ya, dengan semampunya. Karena jelas Nabi SAW mengatakan ballighu anni walau ayatan. Sampaikan dariku. Kalau memang benar itu sumbernya dari Nabi, maka kita punya kewajiban untuk menyampaikan. Karena di situ disebutkan dalam bentuk fi'il amr. Hukum asal fi'il amr itu menunjukkan wajib. Wajib kita menyampaikannya walaupun satu ayat. Tapi benar itu dari Nabi, bukan kita sampaikan apapun yang kita dapat, gitu ya. Jangan bawa hadis itu tapi yang dia sampaikan semuanya tanpa harus mengoreksi lagi. Kita koreksi. Karena Nabi mengatakan balighu anni, sampaikan dariku. Ini menunjukkan bahwasanya ketika kita menyampaikan walaupun sedikit, harus kita pastikan dulu sumbernya itu
dari Al-Quran dan benar-benar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak, nanti kita terkena pada pembahasan sebelumnya. Apa itu? Berdusta atas nama berdusta atas nama Allah, berdusta atas nama Nabi. Nah, ini lebih berat lagi. Dengan alasan, oh kita kan harus menyampaikan. Tapi lihat dulu apa yang disampaikan. Jadi harus komplit juga. Jangan satu-satu pembahasan gitu ya. Kita membahasnya satu-satu. Tapi tatkala kita secara keseluruhan, maka harus kita sempurnakan semuanya. Taib, wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Cukup 2 jenis larangan saja ya, insyaallah, karena kondisi juga lagi ya agak capek ini, kegiatan dari pagi sampai sore. Mungkin ada yang bertanya, masih ada waktu. Kalau ada yang bertanya satu pertanyaan, silahkan fadhil mengisi waktu yang ada. Ada yang bertanya? Tidak ada? Cukup ya? Insyaallah. Baik. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan mendapatkan faedah yang besar dari pembahasan kita. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi di pertemuan yang berikutnya. Kita cukupkan sampai di sini ya, nanti setelah Isya ya, tidak kita lanjutkan ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semua di atas al-haq. Akhir da'wana alhamdulillah, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.